Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Wow, doa saya setiap saudara dalam keadaan sehat, sudah diberkati Tuhan, dan saat ini kita boleh senantiasa ada di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita. Karena itu saya ingin mengajak setiap saudara untuk kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami sangat bersyukur buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami sehingga kami boleh ada di small group ini hari ini. Kami percaya ini adalah satu momentum yang luar biasa di mana kami boleh dikumpulkan bersama-sama untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan dari sana kami akan belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua guru kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, untuk pekan ini tema small group kita adalah skenario Tuhan. Mari ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Skenario Tuhan. Mungkin bagi Anda yang ada di Alpha Center, Anda sudah sering kali mendengar istilah skenario Tuhan. Dan memang inilah yang menjadi salah satu ciri atau tema yang utama yang sering kali Tuhan bagikan di gereja kita. Nah, paling jadi pertanyaan dari kita adalah apa pengertian dari skenario? Nah, pengertian dari skenario adalah skenario itu naskah film yang ditulis secara detail untuk diperankan oleh tokoh atau pemain film dengan baik. Ya, jadi skenario itu naskah, ya, naskah film yang ditulis secara detail, adegannya ditulis, ya, kemudian kejadiannya ditulis, tempatnya ditulis, itu ditulis sengaja ditulis secara detail untuk diperankan dengan baik oleh sang pemain film, saudaraku. Supaya apa? Supaya alur film itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari sang sutradara. Jadi, saudaraku, sebelum pemain film itu memainkan sebuah film dengan baik, maka terlebih dahulu dia harus tahu alur ceritanya dengan baik. Dia mesti pahami. Ya, kalau sudah pahami, dia mulai menjiwai. Setelah dia menjiwai, dia harus lakukan itu dengan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Haleluya. Kehidupan kita ini tidak ubahnya seperti sebuah film yang sutradaranya adalah Tuhan. Amin. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan itu terlebih dahulu menuliskan alur kehidupan kita dengan baik. Ya. Itulah yang disebut dengan skenario Tuhan. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 berkata, sama-sama 2, 3, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wah, luar biasa sekali, saudaraku ya. Alkitab berkata, aku, kata Tuhan, telah melukis. Ya, kata melukis ini sebuah pengertian yang lebih dalam dari sekedar menulis. Karena kalau orang menulis, dia hanya menulis, asal tulis. Tapi kalau dia melukis, itu artinya ada unsur detail. Ya, mancungnya, ya, garis hidupnya, semuanya diatur, semuanya digambarkan, semua dituangkan dalam sebuah tulisan. Dan Tuhan berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini sebuah satu harapan, satu kebanggaan kita yang luar biasa. Hidupmu dan hidupku itu dilukis di telapak tangan Tuhan. Masa depanmu dan masa depanku itu semua sudah dilukiskan secara detail di tangannya Tuhan. Amin. Nah, sekarang apa pentingnya mengerti skenario Tuhan itu dalam kehidupan kita? Saudaraku, ketika saudara dan saya mengerti skenario Tuhan dalam hidup kita,
maka itu akan membuat hidup kita, yang pertama, kita jadi bijaksana. Ya, hidup kita nggak asal-asalan, kita nggak sembrono, kita bijaksana. Yang kedua, hidup kita tidak akan pernah terbawa dengan emosi. Yang ketiga, kita akan penuh dengan syukur, penuh ucapan syukur setiap hari, karena kita tahu, wah, semua itu adalah skenario Tuhan. Yang keempat, hidup kita akan lebih baik dan indah. Amin. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita itu di dalam skenarionya Tuhan. Amin. Mengapa bisa demikian, saudaraku ya? Karena apa? Karena kita mengerti bahwa di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti sudah ada dalam skenario Tuhan. Artinya begini, saudaraku ya. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, apapun itu, saudaraku ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, maka pastinya ada maksud Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, pastinya ada maksud Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya skenario, dan itulah yang kita sebut dengan skenario Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara harus ingat ini baik-baik, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengarkan ini baik-baik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada tujuannya. Amin. Bilang sama-sama, apapun yang terjadi dalam hidup saya, pasti ada tujuannya. 2, 3. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, pasti ada tujuannya. Bahkan firman Tuhan berkata, orang fasik itu dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kalau ada orang fasik, bukan berarti Tuhan merencanakan agar dia jadi orang fasik. Tidak. Ketika seseorang memutuskan untuk dia hidup sebagai orang fasik, maka orang fasik itu ditetapkan untuk hari malapetaka, dimurkai. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah Anda bisa memahami tentang skenario Tuhan? Amin. Nah, apa pelajaran penting buat kita dari skenario Tuhan? Ya, yang pertama, skenario Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam Roh Kudus. Amin. Skenario Tuhan itu mengajar kita untuk hidup dalam Roh Kudus. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya begini, saudaraku ya, turutilah skenario Tuhan, maka kamu tidak akan menuruti skenario daging. Ayat Galatia pasal 5:16 ini merupakan sebuah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayo ikutilah, turutilah skenario Tuhan. Jadi berbicara tentang skenario Tuhan itu merupakan sebuah perintah, sebuah ajakan daripada Tuhan. Ayo nurutlah sama skenario Tuhan. Ya. Jadi bicara tentang skenario Tuhan itu ada hubungannya dengan hidup dituntun, hidup menurut kehendak daripada Roh Kudus. Turutilah skenario Tuhan. Jadi begini maksudnya. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, mungkin sudah bertemu dengan seseorang yang sengaja membuat saudara marah. Belajar untuk menuruti skenario Roh Kudus. Maksudnya bagaimana? Saudara, ketika ada orang yang membuat kita marah, kita ada dua pilihan. Marah atau kita menguasai diri. Hak Anda untuk marah boleh dilakukan, tapi itu bukan skenario Tuhan. Kalau Anda marah, berarti Anda mengikuti skenario daging. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? Putuskan, saya tidak mau marah.
Saya mau redam. Saya mau sabar. Saya mau menguasai diri. Makanya Galatia 5:16 berkata, hiduplah oleh roh. Jadi nurutlah sama apa yang Roh Kudus sedang lakukan dalam hidup saudara. Amin. Maka saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara tidak akan menuruti skenario daripada daging. Kenapa bisa demikian? Yohanes 6 ayat 63 bagian A berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah. Jadi skenario Tuhan itu sama dengan kita mengikuti kehendak roh. Makanya Tuhan kepingin setiap saudara ketika tahu skenario daripada Tuhan, artinya ayo ikuti skenarionya. Kadang-kadang ada orang yang diizinkan untuk membuat kita marah, tapi saudara tidak terpancing. Saudara mengikuti skenario Tuhan, saudara mengikuti kehendak Roh Kudus. Apa itu? Mengampuni, sabar, menguasai diri. Dan Alkitab berkata, rohlah, Roh Kudus, kehendak Roh Kudus itulah yang memberi kita hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi artinya ketika saudara mengikuti kehendak Roh Kudus, saudara mengikuti, menuruti skenario Tuhan, itu berarti Anda sedang memberi dirimu untuk berjalan menuju kepada kehidupan. Kalau saudara mengikuti daging, marah, emosi, nggak ada guna. Amin. Artinya apa? Kalau saudara menuruti skenario Tuhan, maka saudara akan hidup. Tetapi jikalau saudara menuruti skenario daging, Anda marah, Anda emosi, wah, ya, saya juga pernah terbawa dengan skenario daging. Maka Alkitab berkata, saudara dan saya akan binasa atau mati, karena skenario daging adalah untuk kebinasaan kita. Nah, arti mati di sini, saudaraku, kalau saudara menuruti skenario daging, saudara bisa gagal. Ya, hubungan saudara dengan teman bisa jadi hancur. Ya, hubungan saudara dengan sahabat bisa menjadi hancur, bisa menjadi rusak. Anda bisa mati secara fisik, tapi juga Anda bisa mati secara roh, yang akhirnya adalah saudara akan masuk dan tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Ini pentingnya dari skenario Tuhan yang pertama. Apa pelajaran penting dari skenario Tuhan yang kedua? Skenario Tuhan itu mengajar kita untuk menolak keinginan daging. Mari kita akan ucapkan bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Skenario Tuhan mengajar kita untuk menolak keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba Anda garis bawahi kalimat ini. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, arti dari firman Tuhan ini adalah begini. Orang yang mengerti skenario Tuhan, dia akan menolak untuk menuruti keinginan atau skenario daging. Kenapa dia menolak? Karena kalau dia tidak menolak, dia menuruti skenario daging, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tinggal Anda pilih, tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sudah tahu kerajaan Allah? Roma 14:17, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Amin. Jadi orang yang mengerti skenario Tuhan, dia akan menolak keinginan daging, karena dia menginginkan dia hidup dalam kebenaran, dan buahnya adalah kebenaran, damai. Wah, dia kerja damai, di rumahnya damai. Amin.
Dan yang ketiga, setelah damai, ada sukacita. Amin. Dan ini bukan sukacita karena sudah dapat uang, bukan sukacita karena Anda dapat keuntungan besar, tapi Anda mendapatkan sukacita yang daripada Roh Kudus, tidak terhapuskan. Sekarang yang ketiga, apa pelajaran penting dari skenario Tuhan? Yang ketiga, skenario Tuhan itu mengajar kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, skenario Tuhan itu mengajar kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesadaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, arti dari firman Tuhan ini adalah begini. Skenario Tuhan itu akan mengajar kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Karena sesungguhnya kehidupan ini bicara tentang kehidupan yang menghasilkan buah. Jadi kalau saudara hidup itu artinya saudara harus menghasilkan buah. Atau dengan kata lain, kalau saudara harus hidup, Anda mengikut Kristus, Anda percaya Yesus, itu tujuannya adalah hidupmu harus berubah. Amin. Amin. Harus berubah. Dulu jahat, sekarang jadi baik. Dulu temperamen, sekarang menjadi sabar. Amin. Itu sebabnya, sebagai contoh saya kasih tunjukkan kepada saudara. Ya, mengapa kita menikah dengan pasangan yang temperamen? Beberapa pasangan, waduh Pak, suami saya itu, atau sebagai, oh Pak, istri saya itu, gitu ya. Kita menikah dengan seseorang yang kita nggak inginkan karakternya. Temperamen, marah-marah, susah dikasih tahu. Ingat, ada skenario Tuhan. Apa skenario Tuhan? Tuhan mengajar kita untuk sabar. Tuhan mengajar kita untuk menguasai diri. Supaya kalau pasanganmu emosi, kau belajar sabar. Mungkin di awal-awal engkau nggak bisa sabar. Tetapi karena engkau punya hubungan yang baik dengan firman, dengan Tuhan, maka engkau jadi sabar. Engkau bisa menguasai diri. Bisa juga skenario Tuhan adalah untuk mengajar kita supaya kita tuh mengasihi. Ya, kasih itu kalau kita berikan kepada orang yang baik itu gampang. Tapi bagaimana mengasihi orang yang karakternya jahat, yang tidak baik, dan ternyata itu adalah pasanganmu. Di situ kita lihat skenario Tuhan. Ketika engkau menikah dan engkau nggak mungkin bercerai dengan orang yang temperamen, orang yang waduh ternyata setelah menikah baru ketahuan aslinya. Tapi saat itulah skenario Tuhan untuk saudara adalah engkau harus belajar mengasihi pasanganmu. Dari situ, wah, engkau punya kasih yang luar biasa. Amin. Tapi dengan catatan loh ya, kita harus mengerti bahwa hidup kita ini ada dalam skenario Tuhan. Contoh yang lain. Mungkin ada kejadian atau peristiwa dalam hidup kita di mana kita dijahati sama orang. Orang memperlakukan yang jahat kepada kita. Dari sini, Tuhan mengajar kita untuk berpikir positif. Tuhan mau kita, yuk berkati orang itu. Atau mungkin Tuhan mengajar kita harus mendoakan orang yang berbuat jahat. Matius 5 ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah perintah yang luar biasa sekali. Ini sebuah perintah yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi ini perintah yang luar biasa berkatnya. Kalau saudara bisa berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, bagi orang yang berbuat jahat kepada kamu, oh itu dampaknya luar biasa. Nah, saya akan bagikan ini, saudara. Ada kejadian di hidup saya, ini baru terjadi hari Minggu yang lalu. Malam setelah ibadah selesai, kami selesai makan malam, dan saya mau menutup pintu, saya harus masukkan mobil ke garasi. Tapi ketika saya mau masukkan mobil, saya merasa ada yang aneh dengan mobil saya. Kok lain ini bunyi mobil saya, kok kayak agak berat, seperti itu. Kemudian sebelum masuk saya periksa, saya turun dari mobil, saya lihat. Ternyata ban mobil saya itu bocor, ya. Bagian kiri belakang itu ternyata kempes dan sudah habis total. Dan jelas terlihat saat itu
jelas di mata saya terlihat. Saya melihat ada sebuah skrup, ya, yang masih, ya, boleh dikatakan baru. Itu nancap. Ya, ini bukan skrup apa begitu ya, tapi skrup yang benar-benar baru, bagus, nancap di ban mobil saya. Begitu rapi nancapnya. Dan saya lihat skenario Tuhan. Itu pas begitu saya periksa, bautnya itu pas di atas. Kontan, saudara, ketika itu terjadi, timbullah rasa kesal, rasa jengkel di hati saya, ya. Ini manusia saya mulai timbul. Waduh, capek-capek habis pelayanan, mau masukin mobil, ternyata mobil seperti ini. Dan saya juga berpikir, kebetulan atau mobil saya sengaja nancep di paku, bisa juga. Tapi saya perhatikan, kita kan punya analisa juga, ya. Paku itu biasanya kalau kena ban itu ada gesekan. Jadi baut itu tidak ada gesekannya. Baut itu tidak ada lecet. Padahal kalau dilihat dari posisinya itu bukan di dalam, dekat sekali. Nah, ketika saya mulai berpikir, membayangkan, saat itulah firman Tuhan itu mulai berbicara kepada saya. Ada skenario Tuhan. Berdoa, sabar, dan mengasihi. Satu kalimat, jangan berpikir negatif. Sekalipun itu bisa saja terjadi, tapi yuk mulai doakan. Bisa saja, betul analisamu. Ya, mungkin ada orang yang berniat jahat, tapi bisa nggak engkau berdoa bagi orang yang berniat jahat kepadamu? Nah, saya lalu mendongkrak mobil itu, saudaraku, ya. Saya panggil anak saya untuk temani saya dongkrak. Wah, saya mendongkrak tapi dengan hati yang sudah berubah. Tuhan mengubah hati saya. Tuhan mengubah kesabaran saya. Bahkan Tuhan memberi harapan. Jadi saya melihat bahwa ketika saya tahu tentang skenario Tuhan, itu ada harapan di hati saya. Jadi begitu saya dongkrak, saya bongkar itu bannya, saya ajak anak saya Glenda. Ya nak, kita tumpangi tangan ban ini. Masih ada baut atau skrup itu, kami menumpangi tangan. Dan kami berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan ban mobil ini bocor. Siapapun orang yang berniat jahat, aku berdoa, Tuhan berkati orang itu. Ampuni dia. Dan kami percaya di balik ini semuanya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ketika saya masuk dalam rumah, tiba-tiba HP saya itu bergetar. Seperti ada telepon yang masuk. Ketika saya buka, saya kaget sekali. Ada orang yang tidak biasa telepon saya. Dia menghubungi saya. Lalu saya angkat telepon itu dan berkata, apa kabarnya? Baik, Pak. Oh ya, akhirnya saya tahu. Sudah, Pak Gembala, kita potong cerita ya. Bolehkah saya minta nomor rekeningnya Pak Gembala? Oke, Tuhan berkati. Cik. Saudara tahu, begitu saya tutup telepon, beberapa saat kemudian, saya mendapat sebuah screenshot hasil kiriman dia ke rekening saya. Begitu saya lihat, saya lari ke atas, saya berteriak kepada istri saya, Ma, Tuhan dahsyat. Ya, tadi saya dengan Glenda tumpangi tangan ban yang sedang bocor itu. Tapi waktu saya naik ke atas, saya mendapati Tuhan balas luar biasa. Saya ingin bilang sama saudara, kalau sudah ngerti tentang skenario Tuhan, sudah akan belajar seperti yang firman Tuhan ajarkan. Yang pertama, sudah akan hidup dalam roh. Amin. Yang kedua, sudah akan menolak keinginan daging. Sudah akan menolak skenario daging. Dan yang ketiga, saudara akan belajar untuk menghasilkan buah. Belajar menguasai diri. Belajar bisa berdoa. Mungkin saudara bukan dengan orang lain. Mungkin juga terjadi gesekan dengan pasanganmu, dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan saudara seiman, dengan anggota small group saudara. Tapi kalau sudah belajar mengerti skenario Tuhan, saya akan berkata, setiap skenario Tuhan itu pasti ada maksudnya. Doakan, sabar. Kalau sudah tidak tahan, masuk dalam kamar, diam, dekat mulutmu, dan berdoa. Ampuni, beri sabar Tuhan. Dan apa yang saya alami, itu contoh kecil dari bagaimana buah roh. Apa yang kita lakukan, itu ternyata hasilnya luar biasa. Saya mendorong setiap saudara yang mendengarkan pelajaran ini, saudara akan termotivasi untuk mengerti skenario Tuhan dan menghasilkan buah. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala
dan kita berdoa. Tuhan, sungguh hati kami penuh limpah dan syukur buat pelajaran sederhana yang hari ini kami sudah pelajari. Biarlah kiranya pelajaran kami hari ini jadi berkat. Pelajaran kami hari ini sungguh-sungguh tertanam dalam roh kami dan kami siap melakukannya. Karena ketika kami mengerti skenario Tuhan, kami akan hidup oleh roh. Kami akan belajar menuruti kehendak roh. Kami akan menolak keinginan daging dan kami akan belajar untuk menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Saya percaya pelajaran hari ini luar biasa. Amin. Silakan minum dulu kalau mau minum. Ya, sekarang waktunya buat saudara dan saya untuk masuk di bagian sharing ya. Nah, mari silakan Anda sharingkan di antara anggota small group yang ada. Yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran ini? Mungkin ada hal-hal yang baru yang saudara terima dari pelajaran ini, silakan Anda bagikan. Yang kedua, apa komitmen saudara setelah saudara mengikuti pelajaran hari ini? Saya percaya hidup kita bersama-sama akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan berkati dan ingat skenario Tuhan. Shalom. Jesus, you're